Shalom, Shalom. puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari itu, saya mengundang Bapak Ibu yang di rumah untuk bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar kami akan melakukan ibadah Tuhan meskipun online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan berkat-Mu tidak akan pernah berhenti dalam setiap hidup kami Tuhan. Berkatilah hamba-hamba-Mu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu Tuhan, berkatilah mereka dalam pelayanan, keluarga, pekerjaan Kau berkati. Juga berkati hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami ikut Engkau Tuhan,
saat penyembahan-Mu. Inilah janji kami Tuhan. Inilah janji kami Tuhan. Selama kami hidup, kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan. Hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan.
tiba saatnya kami akan bersorak-sorak Tuhan, kiranya Tuhan Kau mencurahkan Roh Kudus atas setiap kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah
diberikan kuasa untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Amin. Amin. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi bila ada. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, berikan sorak-sorak ke Tuhan kita. Tiba saatnya kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Haleluya Yesus. Syukur, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, pujian penyembahan telah kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami Bapa. Dan biarlah pujian penyembahan ini belum menjadi dupa harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, tiba saatnya pada saat ini Bapa, untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Terlebih Engkau mengurapi hamba-Mu saat ini Tuhan. Sucikan, kuduskan hati hamba-Mu Bapa, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar merupakan kerinduan-Mu Tuhan untuk jemaat Tuhan pada hari ini ya Bapa. Kami serahkan Tuhan waktu yang ada dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah firman ini boleh disampaikan dan Engkau bekerja Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia ya Bapa. Tutup bungkus ruangan kami, dimanapun kami berada mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu saja yang beracara ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu, tempat, di mana kami beribadah dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Pada saat ini kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Dimanapun kita berada, mengikuti ibadah pada hari ini, saya percaya ada rencana Tuhan yang indah luar biasa atas hidup kita. Dan saya bersyukur pada saat ini diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya rindu apa yang saya sampaikan benar-benar merupakan isi hati Tuhan. Tuhan rindu hidup kita menjadi berkat, hidup kita berbuah. Nah, pada saat hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Lukas. Mungkin kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan ini, banyak hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 4-15. Tapi saya rindu kita sama-sama belajar pada hari ini firman Tuhan. Di perikop di dalam firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat yang ke-4-15 adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Dan saya kasih tema untuk hari ini, firman Tuhan adalah jadikan hati kita sebagai tanah yang subur. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil di dalam Lukas 8 ayat 4-15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam satu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu itu yang menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat.
Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apakah maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan, firman Allah, yang jatuh di pinggir jalan. Itu ialah orang yang telah mendengarkannya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak berhasilkan buah yang matang. Dan 15. Yang jatuh di tanah yang baik, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita sering mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas ini. Tetapi saya rindu karena firman Tuhan ini memberkati saya secara pribadi. Kondisi keadaan yang terjadi saat ini, firman ini menguatkan saya, menegur saya secara pribadi. Nah, tema tadi adalah jadikan hati kita sebagai tanah yang baik atau tanah yang subur. Nah, yang dikatakan di ayat 15 tadi, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, firman Tuhan juga di dalam Amsal 27 ayat 19, mungkin bisa ditampilkan di layar. Amsal 27 ayat yang 19, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah, itulah sebabnya kita kondisi hati kita dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Nah, begitu pentingnya hati di dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah, dan dari hati timbul segala pikiran jahat. Matius 15 ayat yang ke-19 menunjukkan bahwa kondisi hati memiliki peranan penting dalam perjalanan hidup kita. Nah, apa yang terjadi dengan hidup ini sangat bergantung pada apa yang ada di hati. Nah, dan gambaran hidup yang sekarang sedang kita jalani adalah juga cerminan hati kita. Nah, kalau hati kita bersih, jalan hidup kita juga akan bersih juga. Jika hati kita penuh dengan sukacita, maka kita akan mengerjakan segala sesuatu juga dengan sukacita. Tetapi kalau hati kita pahit,
jalan yang kita tempuh pun akan diwarnai dengan kepahitan. Nah, saya bersyukur pada hari ini diberi kesempatan yang luar biasa. Kondisi keadaan saat ini semua mengalami tidak baik. Tetapi firman Tuhan berkata, apa yang keluar, apa yang kita kerjakan, kita lakukan itu mencerminkan hati kita. Jadi saat hati kita penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita, kita akan bisa mengerjakan segala sesuatu itu dengan sukacita. Saya percaya sulit bagi kita saat kita melakukan sesuatu itu tanpa melibatkan Tuhan. Karena apa? Saya juga mengalami hal yang sama. Saat saya sudah melakukan hal yang terbaik menurut saya, di dalam pekerjaan, saya rasa saya sudah melakukan yang terbaik. Tetapi yang saya terima mungkin tidak sesuai ekspektasi saya. Mungkin masih kurang benar dan lain sebagainya. Nah, di situ hati berperan penting. Saat kita merespon sesuatu itu dengan sukacita, kita kembalikan lagi pada Tuhan. Satu hal yang saya percaya, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya itu sudah menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan ada di dalam kontrol Tuhan. Nah, saat saya mau memandang masalah, saya fokus kepada keadaan, saya menjadi khawatir, saya bisa menjadi kecewa. Nah, tetapi saat hati saya kembali pada Tuhan, dan saya percaya tidak ada alasan saya untuk khawatir, tidak ada alasan saya untuk kecewa, dan saya rindu hati kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, menjadi tanah yang subur. Jadi setiap benih firman Tuhan yang disampaikan, setiap firman Tuhan yang kita dengar, baik itu dalam ibadah minggu atau melalui media-media sosial, itu tidak hanya kita dengar, kita terima. Nah, tetapi seperti yang ada di ayat 15 tadi. Setelah mendengar, menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, jadi firman Tuhan itu bisa menjadi rema di dalam hidup kita. Nah, Alkitab sering menggambarkan hati manusia sebagai tanah. Dalam perumpamaan itu, ada yang berbatu, tanah di pinggir jalan, yang keras, tanah yang penuh semak duri, tetapi juga ada tanah yang subur. Tinggal kita mau pilih mana. Kita jadikan hati kita seperti tanah yang apa? Apakah tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu, atau tanah yang penuh dengan semak duri, atau juga tanah yang baik, tanah yang subur. Nah, itu adalah pilihan. Dan kita berharap, saya berharap kita semua memilih menjadikan hati kita menjadi tanah yang subur. Nah, di mana benih firman Tuhan dapat bertumbuh dan akan berbuah lebat saat hati kita menjadi tanah yang subur.
meskipun sama-sama mendengar firman Tuhan, dampaknya terhadap masing-masing orang itu pasti berbeda. Nah, sangat bergantung tanah atau kondisi hati kita pribadi lepas pribadi. Nah, firman Tuhan tidak akan pernah berarti apa-apa di dalam hidup yang memiliki hati seperti tanah di pinggir jalan, berbatu, dan juga tanah yang penuh dengan semak duri. Nah, hati dikategorikan sebagai tanah yang baik apabila di dalam keadaan bersih. Apakah kita bisa membuat hati kita menjadi bersih? Secara daging mustahil, tidak akan pernah bisa. Tetapi saat kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam segala hal, tidak ada yang mustahil. Nah, yang dimaksud di sini adalah hati bersih itu adalah tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati, kepahitan, kecewa, dendam, atau ambisi-ambisi duniawi. Nah, sekalipun kita rajin datang beribadah, kita ikut terlibat di dalam pelayanan dan mendengarkan khotbah atau firman Tuhan berkali-kali, tetapi jika hati kita belum beres dari hal-hal tersebut yang saya katakan tadi, seperti benci, kebencian, sakit hati, kepahitan, kekecewaan, itu semua akan sia-sia. Nah, salah satu contoh adalah mungkin ada seorang petani yang mau menanam benih. Ladang mereka tidak mungkin langsung menjadi tanah yang subur. Mungkin ladang mereka ada batu-batu, tanahnya keras, juga ditumbuhi dengan semak duri. Petani itu pasti tidak akan langsung menanamkan benih di dalam tanah itu. Tetapi petani itu pasti akan terlebih dahulu membereskan tanah itu, dalam artian mengolah tanah itu. Mungkin membuang batu yang ada, mencabut atau memotong semak duri, mencangkul dan memberi pupuk tanah supaya menjadi subur dan gembur dan bisa ditanami. Nah, seperti itu juga hati kita. Mungkin saat ini hati kita mengalami kekecewaan, kepahitan, dendam. Kita hancurkan dulu itu. Kita singkirkan semua itu. Kita lepaskan pengampunan. Saya percaya, mungkin kondisi hati kita saat ini seperti tanah berbatu, tanah yang penuh dengan semak duri, tetapi dengan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dengan firman Tuhan, kita bisa mengubah hati kita. Kita lepaskan pengampunan. Kita lepaskan kepahitan, kekecewaan, dendam. Semua yang membuat hati kita tidak baik. Nah, maka firman Tuhan itu tidak akan berdampak di dalam hidup kita saat hati kita tidak beres atau belum beres. Masih ada hal-hal yang menjadi ganjalan di dalam hidup kita. Nah, apakah menguji hati tidak sebenarnya?
di dalam Amsal 24 yang ayat yang ke-20. Tuhan itu tahu isi hati kita. Nah, tanah hati seperti ini harus dibereskan dahulu. Seperti yang saya katakan tadi, sebuah perumpamaan seorang petani tadi. Kita bereskan tanah itu, atau hati kita bereskan terlebih dahulu, agar benih yang ditabur, atau firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Mazmur 139 ayat 23, Daud berdoa, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Nah, di dalam Mazmur 139 ayat 23. Daud berdoa, saat ini saya rindu kita semua koreksi diri, kita berdoa, selidiki hatiku ya Tuhan. Apakah hatiku saat ini sudah menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu boleh bertumbuh dan berbuah, sehingga hidup kita pun boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, dan saya percaya oleh firman Tuhan pada hari ini, firman Tuhan yang singkat ini telah memberkati saya, mengingatkan saya, menguatkan saya. Benih firman yang tertanam di tanah hati yang baik pasti bertumbuh dan berbuah lebat. Nah, saya rindu kita semua mengalami perubahan. Saya percaya seperti yang saya katakan tadi, kondisi keadaan mungkin membuat kita kecewa. Kondisi keadaan yang terjadi saat ini bisa membuat kita tawar hati. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap menjaga hati kita, supaya hati kita menjadi tanah yang subur. Sehingga kondisi keadaan itu tidak akan membuat kita kecewa dan undur dari Tuhan. Tetapi semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, dan percayalah, saat hati kita menjadi tanah yang subur, kita fokus saja pada apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita lakukan yang terbaik dimanapun kita berada. Selebihnya itu bukan urusan kita. Selebihnya itu biarlah Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kehidupan kita. Terima kasih pada hari ini kita akan diberkati oleh perjamuan kudus. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh dimeteraikan dengan perjamuan kudus pada saat hari ini yang akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Bernardus. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Engkau memeteraikannya dengan kuasa Roh-Mu Tuhan yang ada dalam setiap kami. Berikan kepada kami hikmat untuk kami boleh mengerti dan memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk ikut di dalam perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami percaya bukan dengan pengertian secara rutinitas, tapi oleh Roh-Mu Tuhan, oleh hikmat-Mu Tuhan, kami boleh merenungkan kembali Tuhan. Arti dari perjamuan kudus ini adalah kami dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu, menjadi satu dengan Engkau di dalam kematian-Mu, dan menjadi satu dengan Engkau di dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau sedia mempersiapkan, menguduskan setiap kami untuk kami boleh mengikuti perjamuan ini. Bahkan setiap kami yang ada di rumah kami yang sedang menyaksikan ibadah online ini, kami percaya Engkau pun mempersiapkan mereka Tuhan, untuk mereka boleh ikut dalam perjamuan ini Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dan kami persiapkan perjamuan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita angkat roti di atas kepala kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, percayakah kita bahwa roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita percaya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, percayakah kita bahwa cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan syukur kita, saudaraku. Oh, terima kasih Tuhan. Ubah hati kami Tuhan. Oh, ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami percaya kami tidak lagi hidup menurut diri kami sendiri, tapi Engkau yang hidup di dalam kami Tuhan, membawa kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya kami sudah mengikuti perjamuan dan kami sudah dipersatukan kembali dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Senantiasa mengingatkan dan menyadarkan kami betapa besar kasih Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua bersyukur, katakan amin. Saudara-saudara bagi Tuhan, haleluya.
dalam perjalanan kami Tuhan, beberapa tahun ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami beribadah dan kami saat ini Tuhan berdoa, bersyafaat Tuhan, kiranya Engkau melayakkan setiap kami Tuhan yang berdoa Tuhan. Ya Bapa, saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Tuhan, Indonesia. Ya Bapa, Engkau tahu Tuhan segala kesulitan kami Tuhan, dari segi perekonomian, pertahanan, semuanya Tuhan. Bahkan di saat pandemi seperti ini Tuhan, semuanya semakin memburuk Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan dengan seluruh hati kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan adalah Allah Tuhan yang maha besar. Engkau yang akan menolong Tuhan setiap kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Engkau yang menguasai Tuhan, Engkau yang menyertai Tuhan pemerintah, dari yang teratas, menengah, sampai paling bawah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Engkau melawat setiap orang di Indonesia Tuhan. Segala sakit penyakit Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau dapat pulihkan Tuhan. Yang kesusahan Tuhan, Engkau hibur Tuhan. Yang kekurangan Tuhan, Engkau lebihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan, mungkin dari segi perekonomian Tuhan, Indonesia Tuhan masih kurang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu mencukupkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia Tuhan. Mungkin Tuhan, banyak Tuhan rasisme di Indonesia Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau yang akan menguatkan hati kami. Engkau yang akan bekerja. Engkau yang akan meluaskan Tuhan kerajaan-Mu di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang akan melawat setiap kaum-kaum muda Tuhan, kaum-kaum kecil Tuhan. Mereka tidak akan memandang rendah kami. Mereka akan menjadikan kami sebagai kepercayaan Tuhan. Engkau yang akan menjadikan kami Tuhan, membesarkan kami Tuhan, membesarkan nama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Bapa, kami juga berdoa khususnya gereja GBI Rock Juanda Tuhan. Mungkin Tuhan hamba-Mu tidak banyak tahu Tuhan permasalahan Tuhan di tempat ini. Tapi Tuhan, Engkau yang akan menjamah, Engkau yang akan memberkati Tuhan. Engkau yang akan mencukupkan semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai Tuhan seluruh ibadah Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Kami begitu bersyukur Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat di tempat ini yang kekurangan Tuhan, Engkau akan memberikan kecukupan. Engkau yang akan menyertai mereka Tuhan. Mata-Mu Tuhan tidak akan pernah lelah, tidak akan menutup Tuhan. Engkau tahu siapapun Tuhan yang membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan untuk hati-hati yang undur, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menjamah, Engkau yang akan membalikkan dia Tuhan untuk kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Untuk jemaat di tempat ini Tuhan, kami juga berharap Engkau menyertai setiap kegiatan mereka Tuhan, kesehatan mereka Tuhan, khususnya di masa-masa saat ini Tuhan. Banyak letih lesu, banyak yang berbeban berat, tapi kami percaya Engkau yang akan menyertai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa syafaat hamba-Mu Tuhan yang mungkin jauh dari kesempurnaan. Kiranya Engkau yang menyempurnakan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita akan menyudahi ibadah online kita pada hari ini. Mari kita angkat tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang menyaksikan, bisa mengangkat tangan juga. Dan percayalah, tangan Tuhan tidak akan pernah terlalu pendek untuk menjangkau.
berkatnya pasti tercurah dimanapun kita berada. Mari angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita, penghiburan dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kita. Mulai hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkat Tuhan katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Kembali beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.